nggak tatap muka. Nggak tatap muka, ya. Pasti kan ada masalah, ada yang nggak dipahami, mana yang nggak dimengerti. Kan pasti itu pasti kan. Iya, Dan iya. juga kita dari. Jadi saya datang ini sebagai pendampingan. Pendampingan istilahnya kalau di sekolah guru pamongnya. Guru pamongnya. Ya, jadi ini nanti ibu ingin datang langsung lihat di ruang bagaimana Nanti ada kondisinya. nanti sebentar kita lihat di luar. Iya, iya, iya. Nanti akan kita akan ngomong-ngomong dulu lah yang kemarin dan dibuat bagaimana dan bahan ini. Karena apapun yang saya bicarakan hari ini saya laporkan ke kementerian. Iya, iya. Karena ini kan program unggulan. Jadi Pak kan, kalau menurut Bapak ini kami kan fokus pendampingan pertama kan mau lihat refleksi dulu udah belajar 1 bulan gimana. Ada nggak kendala waktu belajar darinya mungkin dengan apa kemarin kan kita ada kekhawatiran, ada harapan, ada nggak mengganggu jam PBM ibu ini dan sebagainya kan itu juga bisa dipenuhi. Gimana kalau menurut Bapak udah berjalan 1 bulan ini gimana? Ada kendala nggak? Maksudnya nggak bisa Bu, kemarin PBM-nya ibu nggak masuk segala macam kan? Ini kita bukan mencari kekurangan, tapi kita mau cari kalau ada hambatan, ada masalah. Iya. 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 Jadi alhamdulillah terima kasih Bu kan. Jadi kemarin di saat PBM, jadi buat kita mengajar di dalam ruang kan harus kadang-kadang minta izin jam guru lain, ya kan? Intinya minta izin jam guru lain karena waktu ditentukan dosen. Jadi kita atur nanti ganti waktu itu. Tapi alhamdulillah yang dilakukan mengajar efektif di dalam ruang dan anak-anak menyenangkan. Buktinya apapun yang diberikan ibu Abida, guru-guru sekalian semua terpenuhi. Tapi nggak sepenuhnya seperti tatap muka sama dosen, karena kan ada dosen yang nonton. Zoom, ibu Abida kan di Zoom macam-macam model itulah. Tapi alhamdulillah kalau kita bilang sepenuhnya karena anak-anak di depan. Tapi efektif lah Bu. Ya maksud saya kan nanti kegiatan ini kan mengganggu proses pembelajaran. Karena memang harapannya guru penggerak ini dia nanti inilah dia role modelnya dia. Iya, iya, iya. Guru yang lain ya kan. Kalau belajar 6 bulan ada hasil lah 6 bulan itu jangan sia-sia. Ya asalkan ini Bu, asalkan kan kalau memang mau ada PPL-nya prakteknya itu ada praktek ya? Ada PPL. Praktek kan? Pelatihan ajar. Karena gini, gurunya ya di sini. Iya. Nah, gurunya mungkin beda dengan PPG. PPG. Mungkin ada PPL keluar. Tapi kalau guru penggerak itu dia mempraktekkan apa yang sudah diperoleh itu di sekolah ini. Ya kalau pas dipraktekkan kan jauh hari ada plan. Ya. Jadi kalau udah ada plan, jadi di guru mengatur plannya di lokal, jadi nggak kacau BBM-nya. Ya. Tapi kalau plannya tiba-tiba langsung gua bisa tuh tentu kita mau ngajar anak-anak nih, jadi pasti yang berador karena jamnya itu nggak tertentu. Karena waktunya yang panjang dia buat media-medianya yang begitu macam. Ini Pak, proses PPM itu tadi. Pagi. Jadi kita bukan pesantren ya. Pesantren. Pesantren. Yang sekolahnya tadi. Berarti siangnya baru mengaji. Iya. Ini kompleknya agak asing. Kalau dulu kan waktu bapak pertama kompleknya di sebelah sana. Ini udah ke sekolah kompleknya yang pada asing. Dari ujung pertama masuk. Oh iya. Ada ujung di sini komplek pesantren. Berarti ini tempat belajarnya ya. Kalau belajar sekolahnya. Sudah alhamdulillah Bapak kalau nggak kondisi Secepat mungkin memang betul banyak yang mengatakan karena kami berdiri sekolah izin operasional tahun 2020. Jadi 2020 izin operasional. Pertama belajarnya memang agak Bapak mungkin pernah lihat kami pertama berdiri karena belum ada dari bantuan dari sini sana. Tapi alhamdulillah ada rezeki dari tangan-tangan orang berkah. Sudah ada bangunan-bangunan dan juga ini yang kita duduk ini Bu, dasar pembinaan desa nih. Ini kantor desa Bu, kantor mukim jadi ditukar guling. Ini udah sekarang udah milik yayasan. Ini kantor ini direhab dulu bentuk bangunannya aja aneh itu ada ini Bu. ya kalau saya kan ngerti Pak kan karena dasar saya kalau
Ya, kita sharing lah Bu. Perjuangan bapak itu kan, maksudnya ya memang harus seperti itu mungkin ya. Harus lebih ini kita ya. Jadi sekolah saya itu Pak, sekolahnya hutan, nggak ada ini sekolah yang udah ditinggalin. Dengan kata, setuju. Jadi juga. Jadi sampai saya sekarang kan udah di sekolah baru Pak, nggak lagi di sekolah yang dulu Pak ya, udah baru mutasi. Ya. Coba bayangkan ini sekolah pertama saya masuk, ini saya keluar Pak. Alhamdulillah. Ini sama juga. Jadi Ini kan saya udah ngerti kan itu perjuangan di dalam kayak mana dengan masyarakat kayak mana kan. Bapak bayangkan punya apa sekolah seperti ini cuma hutan. Nah ini negeri Pak, bukan swasta di negeri. Ini udah 3 tahun dari sini. Ya. 3 tahun atau 4 tahun. Ini udah 7 tahun. Ini begitu saya keluar ini yang terakhir Pak. Modulnya. Begitu yang terakhir karena kita SMK. Alhamdulillah fasilitas di dalam juga udah ruang prakteknya udah luar biasa, alat prakteknya udah luar biasa. Berarti saya anggap saya di situ 7 tahun ada istilahnya kalau kita bilang ada kepuasan tersendiri ya Pak Anwar ya. Karena kita begitu kita masuk kondisinya seperti ini, begitu kita keluar kondisinya seperti ini. kalau saya sekolah sini dari nol pengurusan di dinas untuk keluar izin personal, termasuk saya ngurus sampai setelah ngurus dikasih jabatan ke sekolah. Ini nggak ada dulu kantornya Pak kecil lagi 4x4 kantor gini semua guru kantornya. Tapi tahun ke berapa 2020 akhir diberikan laptop, Chromebook, ikut pelatihan Banda Aceh, termasuk SMP Tiong Barat yang pertama di swasta. Berarti tahun pertama itu di wilayah barat SMP di wilayah di Dirut itu. Yang lain ini tahap ini belum, ini lagi ikut pelatihan Intek. Alhamdulillah udah dapat ini tahun kemarin ujian, udah bisa ujian di tempat sendiri. Kalau dulu ujiannya di SMA 2 udah ada. Ini jalangan internet juga tidak mau ke samping karena jauh. ODP-nya di kalau di sini enggak tembak, kita suruh caranya harus kita. Saya jaga, artinya saya jaga, dia pasang, saya jaga. Kalau belum sampai sini saya nggak pindah. Lancar, 20. Jadi memang kita jaga, memang ada jaga. Kalau yang ada jaga, awalnya dipegang sampai kecil, iwo nanti pegang, sampai nanti kamu. Belum jaga, kaca orang, belum. Kalau gaji kayak gitu, ini betul. Ya, jadi Pak kan Ya. kita ini ide saya. Berarti Pak di sini ya Pak, Bapak tanda tangan sama stempel basah. Di sini oh boleh. Boleh. Nah, kopinya. Sesuai dengan sistem yang dibuat. Walaupun yang merokok salah, ini terlalu dan terkejut itu tidak karena itu bukan karena awalnya. Jadi Pak nanti saya kan sama Bu Afisa, mungkin Bu Afisa ada ngajar nggak? Hari ini ada Bu, boleh lihat. Saya boleh juga. Nanti saya mau yang ini yang awal dulu belum masuk ke argumentasinya nanti Iya, boleh. Iya. Enggak, Pak. Udah biasa, Pak. Siapa saja yang masuk kelas itu menganggap jadi baju itu anak kita. Itu kan saya Pak waktu dari dulu yang kalau kepala sekolah saya kalau ada pengawas atau apa pasti bawanya ke bengkel saya. Itu yang bawanya saya. Jadi saya harus kayaknya ngajarnya harus setiap hari itu betul-betul nggak bisa main-main. Jadi ada tim dari Banda Aceh, ada tim dari mana-mana kan pasti bawanya ke tempat saya ngajar. Jadi gini, Bu, alhamdulillah kemarin kan tanggal berapa? Tanggal 13
kan kami kan ada NGMP di Master Dinner, saya ada ikut kan. Jadi alhamdulillah berkat dengan saya ikut CGP, saya bisa berdiri di depan sebagai presentasi berbicara dengan 2 sekolah dan bapak kepala sekolah juga. Saya yang menjadi pembicaranya. Jadi CGP ini bukan dapat menambah wawasan. Karena urusan namanya kan kumpul gerak yang menggerakkan kumpul ini. Ya. Karena itu masih satu orang kan. Iya. Udah ini bukan nggak ikut, Bu, tapi belum bisa ikut karena belum 5 tahun. Mana yang lain? Baru 3 tahun ya. Kalau guru-guru baru lulus, Harus 5 tahun. Bu. Ya, Kebetulan saya ada apa dulu di sekolah lain. Hanya memang kayak kami PP syaratnya Pak kan pengawas sekolah, ketua MGMC, wakaf itu belum boleh. harus ada jabatan. Harus ada Guru biasa jabatan. nggak boleh. Guru biasa nggak boleh. Karena dianggap nggak pernah membimbing. Kalau kepala sekolah, gurunya udah pasti bimbing kan. Ya. Nah, kalau MGMC pasti dia bimbing di ketua MGMC, tapi bukan ini ya ketua MGMC itu boleh. Wakaf kurikulum, kalau di jabatan wakaf kurikulum boleh. Nah itu yang boleh. Guru biasa dia kan sering membimbing. Ah ya itu yang boleh. Tapi selain dari itu nggak boleh kalau guru biasa nggak boleh. Syaratnya itu. ada syarat PNS enggak? Oh enggak, kita nggak syarat PNS. TGP itu nggak syarat PNS. Nggak ada. Nggak ada. Banyak kok Pak yang dari swasta ya. Cuman kalau ya kalau di negeri ini kan orang lebih gimana ya? Mungkin jam terbangnya lebih banyak, mungkin kan? Tapi nggak apa-apa kalau dari sekolah swasta nggak dipersyaratkan harus sekolah negeri enggak. Iya. Nah, Iya, waktu itu lima tahun. masa kerja 5 tahun. Di luar sana 7 tahun. 7. Depan. Belum merupakan udah itu masih ini lah tuh. Nampak buka ini tapi mana baru itu. Ya, hasil boleh dari pengawas, boleh dari kepala sekolah. Misalnya itu depan tuh. Hasil. Hasil Katakan tersebut. Pak, jadi gini di Nusantara ini dia kan 2 model pembelajarannya, ada luring, ada daring. Kalau luring itu kami gurunya. Nah, kalau daring hasil gurunya. Nah, itu dia. Selama ini kan kami hari ini belajarnya kan luring tatap muka, jadi kami gurunya. Nanti hari Sabtu kita ada loka karya, itu kan belajarnya semua. Nah, itu kami juga gurunya. Nah, selama hari kami bukan guru, kami hanya lihat aktivitas CGP kami. Ada nggak CGP kami masuk? Ngapain dia di situ? Diam aja atau mau bergerak? Nah, itu yang kami bilang. Jadi di dalam Zoom itu saya ikut, tapi saya nggak ngomong, Pak. Nggak ngomong, nggak ngasih saran, nggak apa-apa. Cuma duduk memantau. Ini guru-guru saya yang saya bina ini kayak mana kondisinya? Apa cuma dia tanya sama Fasil? Ngerti nggak dia? Kami yang menilai. Karena sekarang Pak bukan hanya duduk lihat, kami harus ngisi laporan. Oh, guru saya udah ngisi, guru saya udah buat ini, semua kami lihat. Jadi hari ini kita mau duduk mana kendalanya. Karena tugas-tugas mereka kami besar Pak tugasnya. Betul. Nah, cuma yang memberikan nilai bukan saya. Nah, Ya. jadi itu memang atau Pak kita duduk dulu. Ya, ya. Pikir dulu, Bu. Ya. Kalau tidur kan. Karena apalagi benar dari itu dia itu video yang barat sih video yang barat video kita ini tapi jauh ini Ya, ya. mereka jauh di wilayah kalau itu dia sekolah pan sekolah pan lah misalnya. Kita rumput dulu. Ada yang harus kita tahu Nah, kalau lihat coba kalau lihat cara orang saya itu jadi kan dulu loh. Ya kan dulu. Kepala sekolah tidak boleh alergi sama pengawas. Saya nggak- Nggak boleh. Saya lihat orang ini kan tentang pengawas. Kalau saya enggak, malah pengawas di saya SMK tuh ya kawan saya. pada jalan Ah, Ya. saya mana guru yang nggak sanggup saya bilang, saya panggil dulu Pak.
dia ke sekolah nggak ada saya, dia nggak kaku lagi karena memang dia bukan tujuan mau jadi kepala sekolah, dia tujuan mau supervisi sekolah itu. Iya. Siapa yang memutuskan? Oh administrasi ini dia dibayar 20, nggak ada tanya mana Bu Erma, nggak ada, langsung dia tugas siapa, langsung dia kerja. Ya. Kecuali posisi dalam program itu kontak. Tapi saya kalau pergi Pak kan, saya kasih tahu saya hari ini, misalnya kayak hari ini kan, cuma kalau hari ini kita kan ada interview, jadi kan nggak salah. Makanya SPT-nya saya tinggalin di data usaha. Setiap saya pergi mana pasti saya konfirmasi. Ini saya nggak ada. Jadi walaupun saya terlambat, bisa kayak kemarin Pak Hamid yang datang jam, dia mau lihat kami kan pagi-pagi ada Zoom sama Sekda. Jadi dia untuk Pak saya nggak bilang-bilang, datang terus lagi. Tapi saya udah telepon duluan di situ bahwa saya kurang sehat. Saya ini telat ya, saya kurang sehat ya, udah saya bilang. Jadi pas datang ke situ mana ibu, kita mau ikut Zoom. Nah ibu telat datangnya, tapi udah kurang sehat. Kan ada saya dekat. Oh, namanya usia. Iya, nanti saya kasih tahu maksudnya. Bukan apa yang itu jelas, makanya jelas kan. Itu dulu minimal pergi di mana ya, mungkin ada ulangan dulu. Ya. Untuk yang memang sekolah. Sampai Dalam pengalaman waktu di sini, katanya itu wah, berangkat umrah ke sekolah, langsung mandat di luar sekolah ke rumah orang tua yang katanya kau apa dulu? katanya lah. Kamu dari Bogor. Karena long ini di tangki madusok, long berapa dulu? Jadi kalau ada kondisi yang beres, seperti di bagus, lagi di mana? Bengkulu nggak berapa yang dulu. Enggak, karena luarnya. Long kanan ikut berapa long? Kadang-kadang menurut yang mudah ada gitu ya. Lu ada yang solusi belum? Ada yang solusi belum? Lu pak? Gimana cara? Mana cara lu lah? Cara aja yang lain lah. Aja katanya. Baik. Enggak, jadi ya dia katanya. Pengawas. Kadang-kadang pengawas kepalain ya. Jadi kenapa Pak Rob PI masalah kegiatan IKM mah. Ini boleh nyatanya apa wilayahnya mah. Ada lebih solusi pada nomor 9 gimana itu? Matang dulu karena berdua. Belum nanti nanya. Mau dong, semua sekolah minimal itu tanggung jawab belum. Aku banyak lagi belum pernah buka. Sampai mati gara-gara lu bukan pernah lu dampingi dulu itu buka aku banyak lagi. Otomatis belum ya. Hasil saya Kalau TK mengajar kan belum. Iya ya. Harus sampai posted itu sebenarnya kalau tidak bisa. ya sampai ada aksi nyata. Sampai begini ketika sekolah itu nanti 2023 cuma namanya dalam hari benar pula pemerintah tidak mau cuma karena tempat ada solusi yang government tidak jadi kan betul-betul nanti betul tapi tidak itu tak mau dalam Ya. dalam betul Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Aksi nyatanya. Aksi nyatanya udah pernah dibuat belum? Udah sering Bu. Udah divideokan. Udah. Ada yang video-video. Apa nanti kan? Karena nanti kan itu kan saya bawa pulang juga. Ya, kalau ibu mau lihat langsung boleh juga kan sebagai Ya. video ibu ambil. Jadi saya dia akan bertanggung untuk pihak kepada siswa, tapi berpihak kepada murid. Yang kedua ada inovasinya, saya sering membuat video pembelajaran. Kemudian ada mandirinya siswa
siswa bekerja, saya bagikan LKPD itu per siswa. Jadi semua siswa dapatkan mandiri. Kemudian saya ada kolaborasinya, itu mereka bekerjanya dalam secara kelompok, jadi dapat LKPD-nya per siswa. Kemudian yang satu lagi refleksi. Jadi setiap ajar pembelajaran saya membuat refleksi. Ada yang saya buat juga seperti istiqlal, jadi mereka nanti berlomba-lomba menyampaikan refleksi hasil pembelajaran hari ini di depan. Ini kan fokus pendampingan saya hari ini yang pertama tentang tantangan belajar daring. Apa kendalanya selama ini nanti disampaikan. Yang kedua, yang tadi refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran keadilan negara itu kan udah. Kemudian kerangka pembuatan portofolio Ibu. Apa yang karena kan video-video yang tadi udah Ibu buat nanti kumpulnya di situ Di Google Set. di Google Set ya. Kemudian diskusi peta diri, rencana pengembangan ke depan apa yang mau Ibu lakukan ke depan apa? Saya nanti ya ini misalnya Itu nanti fokusnya kan. jadi praktik baik bagi guru-guru yang lain. Iya. Saya untuk siswa kan sudah berlaku, Ibu alhamdulillah sudah berjalan kan. Tapi kalau misalnya siswa saya menggunakan seperti puisi, kalau itu memang tidak memungkinkan karena kami di pesantren dan siswa kami tidak mempunyai. Jadi kami memanfaatkan media-media seperti itu. Pokoknya berpihak kepada siswa, bebas mereka belajar. Bebas, iya. Jadi kan buat kita ini udah sehat. Kemarin sakit. Alhamdulillah kemarin baru pulang dari rumah sakit. Di kontrol. di abnormal ya. Iya. Tapi hari ini udah sehat ya. Jadi buat kita kan tadi kan saya tanya tuh apa kendala selama belajar daring? Apa kendalanya? Kalau belajar daring, kami kan daring. Kalau kami dari waktu itu belajar daring, Selama di guru penggerak ya Bu ya? kalau belajar daring, Ibu jaringannya sendiri yang ini yang selaku guru penggerak, apa yang menjadi kendala Ibu sekarang untuk jaringan ini siang. Kalau yang lain alhamdulillah saya tidak ada kendala, Bu. Cuma di bagian siang karena saya tinggal di pesisir, Ibu. Ini kan wilayah paling ujung, Bu, di Samawangi. Jadi kadang-kadang saya harus mencari tempat 15 menit untuk dapat sinyal untuk ikut Zoom guru penggerak itu. Oh, jadi kendalanya masalah Sinyal. internetnya. Iya, internet yang kalau misalnya penggunaan aplikasi untuk edit video itu alhamdulillah saya memang sudah bisa sebelum ikut guru penggerak. Saya sudah punya channel YouTube sendiri, saya sudah bisa mengelola beberapa aplikasi yang sering saya sampaikan di sini. Itu berarti nggak kendala, cuman kendalanya Hanya siang. jaringan. Iya, karena kan posisi laut. Kalau malam alhamdulillah jaringannya lancar, kalau hari memang agak sedikit macet. Jadi saya harus pindah-pindah tempat. Selama ini kendalanya pindah ininya. Saya biasanya kalau di Zoom seperti kemarin, hari Senin kemarin saya ikutnya di mana. Kadang-kadang di sekolah, kadang-kadang di rumah. Pokoknya di mana yang siangnya bagus ke situlah saya pergi. Mencari tempat. Iya, mencari Tapi itu tempat. nggak mengganggu proses pembelajaran kan? Enggak, karena kan sore, karena kita jam 10:30 sudah siap Bu di sekolah. Itu menunggu. Karena kan setelah mengajar saya harus keluar dari siang. Karena kalau waktu di sekolah saya duduknya di sekolah, Ibu. Tergantung jaringannya. Jadi bukan hanya sekali saya alami, tapi berkali-kali, Ibu. Iya. Karena kita posisi ada di Habis itu kemarin kan selama kita belajar di Loka 1, Loka 0, kita kan ada menyebutkan kekhawatiran yang apa? Saya tanya nih, kekhawatiran itu terjadi enggak? kekhawatiran itu alhamdulillah tidak terjadi, Bu, walaupun saya berbarengan dengan PPD. Jadi kan kalau di PPD ini waktunya ditentukan. Kalau PPD itu yang menentukan waktu itu kan dosen, tapi kalau PPD ini waktunya ditentukan oleh RMS. Itu yang namanya. Jadi ini PPD ini CGP ini lain, jadi ada batas penerimaan tugasnya. Tapi kalau kami di PPD waktunya ditentukan sama dosen. Oh ya, karena kan ini kita dikontrol oleh LNS. Ya, misalnya seperti kemarin sama Memang yang melihat tugas Ibu, kami sama Wakil. Tapi kami memantau yang sejauh mana. Kami juga mengisikan apa yang sudah Ibu buatkan di dalam LNS. Kami lihat, kami juga memberi
memberikan penilaian, tapi bukan dalam bentuk angka, dalam bentuk bayar gitu atau masih kurang, dalam bentuk komentar lah. Biasanya Bu pasti komentar, tapi alhamdulillah saya dapat komentar yang bagus semua. Karena saya juga yang buatnya seperti video. Kemarin waktu sakit saya memang izin tutup kamera gitu. Karena dari di rumah sakit, dan waktu ikut kemarin yang hari Jumat, saya tuh lagi nunggu obat di rumah sakit, saya tetap ikut. Iya. Walaupun lewat HP gitu. Nggak ada kendala yang ini lah ya. Ya, walaupun misalnya kita sakit boleh kan kita izin tutup kamera, karena kan nggak mungkin juga nampak itu di Iya betul. Kalau harapan gimana harapan? Ada nggak harapan yang terwujud dari situ? harapan yang terwujud dari CDP. Alhamdulillah Bu, yang pertama kita lebih mengerti tentang pemikiran kesehatan wawancara, seperti misalnya sebuah yang dari pihak dari wawancara, imunisasi sentuh yang dia mengungkap satu kemudian ini, itu alhamdulillah saya bisa kita jalankan di saat proses pembelajaran ini lebih berpusat kepada siswa, jadi gurunya tidak banyak yang aktif tapi siswanya yang lebih aktif. Jadi siswa saya kemarin mengatakan kepada saya jujur, Bu, alhamdulillah selama saya belajar di SMPT, dulunya saya di SD, saya sangat bodoh ibu, saya nggak tahu apa-apa. Tapi selama belajar dengan ibu, saya udah nampak pintar ibu. Nah itu pengakuan dari siswa. Setidaknya rasa percaya diri dia dulu ada. Ada, karena kan saya sering suruh dia presentasi di depan. Kemudian ada juga siswa, kan saya ada bimbingan siswa khusus, sebenarnya siswa yang tidak bisa membaca. Jadi alhamdulillah ada siswa yang perempuan ini, dia bilang sama mamanya pas pulang dari pesantren, Mak, saya udah bisa baca. Siapa yang ajarin kamu baca, Bu Amiza? Alhamdulillah kemarin saya tes lagi dia, udah lancar Bu. Dari pertama memang nggak bisa sedikit pun dia baca Bu, tapi alhamdulillah pun nggak ya? Iya, nggak kenal Bu. Dia bilang, Bu, saya sekolah SD 6 tahun, tapi nggak ada nampaknya Bu. Tapi selama di SMP ini baru kelas 2, nampaknya sudah dia luar biasa. Saya target dia karena kan nggak kenal huruf Bu. Jadi saya target dia 1 tahun Bu. Dia bisa baca. Di SD dia bisa naik kelas? Mungkin karena kerajinan. Rajin. Oh rajin. Jadi faktor nilainya rajin saja. Memang nggak bisa baca sama sekali, tapi alhamdulillah selama di SMPT dulu waktu kelas 1 saya juga adanya di titip. Kan siswa kan punya media sosial, saya suruh dia pakai media sosial itu, saya manfaatkan untuk dia bisa membaca Bu. Seperti misalnya dia sering lihat teman, komen status teman di Facebook, di IG, jadi dimanfaatkan sama siswa itu. Jadi pas pulang ke rumah dia bilang sama mamanya, alhamdulillah mama saya sudah bisa baca. Jadi selama sekolah di sini. Yang tadi awalnya teknologi itu negatif, jadinya positif. Positif ya. Karena dia dari situ lah bisa tahu Baca, karena kita kan nggak mungkin meminta siswa kan kalau kita suruh baca buku kan nggak mau. Itu kegiatannya di dalam PBM atau di luar PBM? Di luar PBM, saya di luar. Karena kan siswa kan punya HP, jadi saya bukan nanti kamu komen ya, nanti kamu WA kawan ya, nanti kamu komen di IG DM kayak gitu, nanti kamu naikin status pakai tulisan kayak gitu, pakai caption. Jadi siswa ingat kayak gitu. Nah, jadi dia udah bisa baca Bu. Alhamdulillah ini yang sama sekali yang don nggak bisa baca. Huruf aja saya belum atau harus bilang apa, cuma bisa tulis namanya aja. Namanya dengan kelas cuma bisa tulis, yang lain nggak bisa. Tapi ini alhamdulillah Bu. Tapi udah lebih bagus. Iya, itu yang luar biasa. Misalnya ada siswa-siswa yang bilang Bu, selama belajar dari ini Bu sangat menyenangkan. I am so happy, very happy. Banyak refleksi yang mereka tulis di kelas itu. Berarti kan Bu, harapan Ibu itu setidaknya udah nampak. Udah nampak ya, walaupun kami belum membuat proyek khusus pengajar sistematik di sekolah ini. Jadi kita akan buat mereka ya Bu ya? belum tidak bisa. Tapi nggak masalah kan sama aja. Di kurikulum 2013 pun ada tuntutannya juga anak harus bisa menghasilkan sesuatu di dalam proses pembelajaran. Ada Bu, kalau di kayak prosedur, misalnya saya ada buat layan, itu ada betul-betul yang saya share di video-video itu. Bu, ada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia Bu. Misalnya seperti membuat dan memanfaatkan apa itu seperti kata-kata bekas itu dibuat kerajinan tangan, itu sering saya buat. Misalnya kalau layan memang saya ajarkan di kelas terus kan. Kemudian ada pembuatan gantungan tas, itu memang bermanfaat bagi siswa. Misalnya mereka bisa memakai di kunci lemarinya di dayaku itu. Itu memang sudah pernah kami jalankan di saat harapan Ibu yang lalu itu udah ada. Kira-kira harapan Ibu ke depan ini apa nih? Harapannya ke depan Ibunya seperti apa? saya harapannya saya bisa menjadi praktik baik bagi teman-teman. Jadi semua guru
bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu sebagai media pembelajaran. Berarti harapan ke depan itu perubahannya nggak dari sama ibu aja berarti. Nah, jadi saya bisa menggerakkan guru-guru yang lain teman-teman. Itu harapan setidaknya 1 bulan ke depan itu udah ini, karena nanti kan ini berarti kan jadi catatan khusus buat saya. Ibu punya harapan ini, kita ingin tahu nih ke depan harapan itu terwujud nggak? Termasuk nanti bagaimana respon dari Bapak Kepala Sekolah selama ini, bagaimana kalau respon dari Bapak Kepala Sekolah belum untuk penyampaian Untuk ini kami sangat baik mendukung Bapak ada dari kemarin pas saya bilang kan kita rapat kemarin kasih Bu WA di grup hari Selasa kalau nggak salah ya. Jadi pas saya bilang sama kepala sekolah, Bapak kita kedatangan PP dari Kabupaten Bire. Kok bisa Bu Abidjan, saya nggak kemana-mana seperti itu. Saya dia sangat mendukung kehadirannya pun dari tadi pagi dari dulu Ibu kayak gitu. Memang sangat mendukung. Saya semua sarana dan prasarana walaupun kami sekolah baru, mulai dari stiker, info disediakan sama Bapak Kepala Sekolah gitu. Ini tipon ini disediakan sama guru di sini juga saya. Jadi alhamdulillah di sekolah ini walaupun sekolah baru kami belum punya sarana yang begitu seperti sekolah-sekolah yang udah maju, tapi alhamdulillah kami bisa menjalankan proses pembelajaran yang berbasis inovasi. Maksudnya kita nggak ketinggalan. Ya nggak ketinggalan. Tapi jangan khawatir Bu. Seperti saya bilang ke Bapak tadi, saya pertama kali kepala sekolah itu sekolahnya maaf ya Kak, bisa tunjukkan fotonya. Mungkin di luar dugaan kalau sekarang sekolahnya lebih bagus, gitu kan? Tapi ya harus ada usaha dari kita, dari warga sekolah. Kalau usaha dari kepala sekolah sendiri nggak akan jalan kalau nggak ada usaha dari warga sekolah kan? Saya juga ingin bukan buat misalnya kewirausahaan yang seperti saya buat di masa kecil karena saya kan ada juga sekolah negeri juga. Jadi saya ingin buat mereka bisa berwirausaha, misalnya mereka bisa buat vlog tentang misalnya tentang produk-produk skincare itu, nanti siswa saya berbicara itu review produk itu kan kewirausahaan. Saya ingin seperti itu, jadi saya akan sampaikan kepada kepala sekolah misalnya review. Jadi nanti walaupun mereka tidak sekolah lagi di tempat kami, mungkin mereka bekerja sebagai sales, mereka sudah punya ilmu sedikit tentang review produk kecantikan gitu. Nanti itu harapan juga, itu kan termasuk harapan juga yang Ya, kalau puisi ini saya baru jalankan, misalnya saya akan mengajarkan mereka baca puisi, nanti saya videokan, setelah itu akan di-share sama YouTube sekolah juga. Berarti kan Bu, Ibu Orvita kan tadi udah sebenarnya banyak nih harapan-harapannya, termasuk kewirausahaan. Ya, biar mereka kan punya skill Ibu gitu. Saya ingin tahu nih, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan harapan itu? Kalau menurut saya bukan yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan-rekan sejawat nanti memberikan dukungan kepada itu. Kan ketika kita membuat sesuatu yang baru Bu, kadang-kala orang kan berpikir kita ini aneh. Tapi kita yakinkan kepada orang lain bahwa yang kita buat ini memang bermanfaat. Saya kasih contoh Bu, saya adalah guru SMK. Kan kalau di SMK itu kan fokus dia satu kompetensi kan ya. Tapi padahal kalau kita lihat setelah anak keluar dari SMK belum tentu pekerjaan itu yang jadi pekerjaan dia. Iya. Ada yang jurusan PKL, teknik kendaraan. Tapi begitu kita lihat di lapangan dia bukan jadi tukang bengkel, malah kerjaannya jadi sales seperti tadi kan. Padahal itulah di pelajaran kewirausahaan itulah yang harus kita inikan tadi, harus kita kembangkan. Jangan kita fokus hanya satu. Ada siswa kami mungkin yang jualan ini, padahal di situ kan kewirausahaannya yang diasah ketika dia masih di sekolah kan. Tapi kalau one day one ayat kami sudah berlaku selama 3 tahun. One day one ayat untuk kegiatan tahfiz. Kami sudah berlaku itu setiap pagi. Jadi guru-guru yang di pesantren ini yang mengajarkan mereka one day one ayat. 1 hari 1 ayat. Ya. Itu kan memang praktik yang sudah dijalankan. Tapi saya mau yang itu kewirausahaan dulu. Iya. Kemudian bukan Ibu tadi udah berarti yang Ibu khawatirkan itu enggak terjadi. Karena dukungan dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah, malah kepala sekolahnya mau menyediakan sarana buat Ibu itu udah luar biasa. Memang sangat mendukung. Ya,
sekolah-sekolah guru yang lain, maksudnya ya ibu tunjukkan bahwa apa yang dilakukan ini memang punya manfaat, itu udah bagus sekali Bu. Maksudnya setidaknya ibu udah menunjukkan bahwa ada perubahan setelah ikut menjadi guru penerangan. Nah, itu yang paling penting. Kemudian kalau dari segi harapan, ternyata ibu masih punya 1001 harapan. Apalagi untuk siswa saya Bu, Ya karena kan? kan mereka cuma 3 tahun di sini, jadi setelah keluar di sini ada yang membekas seperti siswa saya tidak baca tadi. Jadi ada yang diingat, ada yang dikenal. Saya bisa baca selama saya sekolah di SMPT, guru inilah yang mengajari saya. Kan begitu, itu akan membekas menjadi pahala kita juga Ibu. Saya maunya seperti itu Bu. Oh iya. Jadi bisa Habis itu kan bermanfaat. ibu udah belajar pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya ingin tahu perubahan apa yang ibu lakukan di dalam kelas. Perubahan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gini, maksud saya gini. Ini kan ibu sudah mulai menerapkan sedikit-sedikit dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Tentu proses pembelajaran akan berubah dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, saya ingin tahu perubahan apa kira-kira yang ibu lakukan di dalam kelas. Perubahan yang ada di dalam kelas, Bu, siswa saya sangat aktif. Yang dulunya siswa karena mereka berbasis boarding school juga kan sedikit mengantuk karena jam belajar mereka pada ibu dari sekolah-sekolah negeri. Iya, Dulu mereka memang sering ngantuk karena kita mengajarnya cuma menggunakan buku paket ibu kan. Iya. Jadi setelah saya menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi itu dengan berbagai animasi-animasi, siswa saya nggak ada yang tidur ibu. Itu luar biasa mereka aktif. Saya juga sering menyelipkan foto-foto mereka. Oh itu saya kok, dan apa di slide berikutnya, oh udah ada saya begitu ibu. Jadi mereka nggak ngantuk karena ingin tahu selanjutnya apa lagi. Iya, berarti ada sesuatu yang menjadi daya tarik kepada kita. Ya, kemudian siswa saya itu mereka sudah berani berpendapat walaupun masih sedikit kaku penggunaan bahasa Indonesia kan karena belum terbiasa. Tapi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia, sudah bisa presentasi di depan kelas. Pokoknya mentalnya itu sudah ada Bu, sudah bisa public speakingnya, itu yang saya rasakan selama 7 tahun ini. Terus kan Bu, ini yang paling penting. Masih ada nggak anak yang masih keluar masuk pada saat proses pembelajaran yang sekarang ibu sudah berubah ini kan? Banyak sekali kan keluhan-keluhan di dalam kelas itu. Gurunya bilang gini, susah kali Bu kita ngajar, anaknya baru 1 menit udah keluar, nanti gantian lagi yang satu lagi minta keluar ataupun nggak kondusif proses pembelajarannya. Alhamdulillah bukan selama persediaan mengajar itu mereka tidak ada yang keluar ibu. Cuma misalnya ada yang sesak seperti tadi, itu memang di luar jangkauan kita ya. Kalau yang keluar masuk nggak ada, kecuali yang benar-benar memang nggak sanggup lagi untuk mau ke kamar mandi itu. Berarti kita udah ada kesepakatan kelas dulu ya? Ya udah ada saya kesepakatan kelas. Memang saya buat kesepakatan kelas. Mereka itu harus disiplin, misalnya ada yang keluar masuk, kemudian mereka juga harus mampu mengutarakan pendapat. Saya tidak pernah bilang karena di mulai CGT ini tidak ada anak yang salah dalam menjawab. Berarti paling saya bilang alangkah baik jawaban kamu seperti ini, begitu. Ya, Jadi jawaban dia kamu punya pengetahuan yang sendiri tentang ya begitu pada itu. Jadi ini mungkin nak ini kurang tepat, coba tambahkan kawan yang lain gitu. Dan memang salah kalau kita bilang salah dong. ya. Betul. Sebenarnya bukan pembelajaran yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terbangun itu dahulu. Sebenarnya, cuman kadang-kala kita menganggap hal-hal yang kecil terdahulu itu nggak kita remehkan. Jadi ini kan pengalaman saya di waktu semenjak saya jadi guru. Saya punya kesepakatan kelas itu siswa yang terlambat masuk itu dia langsung berdiri di pojok sudut kelas. Dia boleh duduk ketika saya izinkan duduk. Itu udah buat, bukan hanya di awal masuk, tapi di awal semester. Pertama kali hari saya masuk ke kelas, ke dalam benteng. Jadi saya punya aturan karena kita belajarnya di dalam lab, laboratorium multimedia. Jadi saya udah buat aturannya, siswa harus ikuti aturan itu. Tidak boleh masukkan sepatu, tidak boleh masukkan makanan, minuman, sebagainya. Apabila proses pembelajaran sudah mulai, siswa yang terlambat itu berdiri dulu di sudut kanan. Karena saya kalau lagi jelasin, fokus, anak-anak jangan diganggu. Kalau dia masuk, berarti dia masuk berdiri aja.
setelah kita setelah menjelaskan kan anak dikasih proyek 1, proyek 2, proyek 3 dalam bentuk job sheet saya berikan. Kemudian anak mengerjakan kan apa yang ini, baru nanti kita pantau sejauh mana. Ketika dia mengerjakan job sheet ini tidak kaku, dalam arti kata saya minta mereka boleh merubah dari apa yang ada, tapi temanya sama. Umpamanya temanya adalah tentang kebersihan. Oh, saya mau ambil kebersihannya yang di pasar, saya mau ambil kebersihannya yang di sekolah, saya mau ambil kebersihannya di jalan raya. Silakan, asalkan temanya kebersihan, tapi untuk tempat objeknya boleh beda-beda. Nah, padahal itu kan sudah memberikan kebebasan kepada siswa. Nah, kita nggak mengikat dia, oh kalau mau kebersihan sekolah aja dulu, nggak boleh ke tempat lain. Nah, jadi waktu itu, oh saya mau ambil kebersihannya yang di pasar bu, bagaimana? Nanti dibuat dalam bentuk ini seperti ini. Nah, boleh saya bilang, karena kan kita buat brosur, temanya kebersihan, kan tidak mesti di sekolah, banyak objek-objek yang lain. Padahal di situ aja udah ada kita terapkan dulu. Mungkin kita tidak menyadari kalau itu tuh sebenarnya sudah ada dari dulu. Iya. Kita anggap kadang-kadang orang menganggap loh itu kan baru sekarang, nah itu dari dulu cuma bedanya saja. Nah ini yang sekarang lagi diperkuat. Iya. Karena kita kan jangan mengajarkan guru aja kan. Informasi itu semuanya dari guru. Saya bilang sama siswa, nah ibu hanya sebagai fasilitator. Jadi yang aktif kalian, bukan ibu. Kalau ibu misalnya yang aktif, ibu udah tahu materi itu, ngapain ibu aktif lagi? Jadi kalian yang aktif harus banyak literasi. Jadi mereka sudah terbiasa. Iya. Karena saya kan selama BPD ini saya cuma mengajar satu kelas karena kan kandidat BPD ya, jadi saya mengajarnya di kelas wajib. Jadi alhamdulillah kelas ini pas saya masuk usaha kelas yang lain dan di teman sangat sedikit berbeda dengan kelas yang sudah saya terapkan kurikulum merdeka ini yang dari CPP ini. Jadi kan siswanya aja udah beda ibu pas kita masuk. Saya udah istilahnya kalau berkajiannya hanya kita lebih aktif mereka. Bu apalagi bu? Ya, bu menurut pendapat saya begini, menurut saya begini gitu. Kan itu mereka kan bebas berpendapat gitu. Ini kan bahasa Indonesia. Ya. Sebenarnya kan bu di dalam pembelajaran guru penggerak sendiri, saya merasakan waktu saya mengikuti materi dari instruktur. Kami kan dipakaikan arti kata modul yang ibu peroleh sekarang itu sudah kami peroleh dulu lebih awal. Saya lihat di situ memang pembelajaran yang diterapkan untuk kita itulah harapannya kita terapkan ke orang lain. Iya, ke siswa. Itulah harapannya seperti itu model pembelajarannya yang diminta. Jadi tidak banyak kalau siswa salah jangan dianggap salah, jangan dianggap dia bodoh, jangan dianggap, tapi ya dituntun. Diberi dukungan. Seperti siswa saya udah baca tadi bu, saya bilang, kamu udah pintar kali ini nak, semangat ya. Coba baca lagi. Waduh luar biasa siswa ibu, makin pintar makin cantik dia luar biasa. Dia baca lagi bu, semangat dia. Ya. Itu memang kalau dikasih semangat ya dia mungkin karena sifatnya manusia suka dipuji dia jadi kan suka ini lagi ya. Tambah semangat lagi baca. Semangat lagi. Oke Bu Afizah. Nah kalau Ibu Afizah lihat apa yang menjadi pembelajaran di modul filosofi pendidikan Sahaja Dewantara ini, pembelajarannya apa sehingga Ibu Afizah punya keinginan untuk membuat perubahan? Kalau yang saya baca dari filosofi Sahaja Dewantara, jadi ada kan asas trikon itu bu, ada kontinuitas, komplemensi, berkelanjutan. Itu memang kita laksanakan di dalam kelas. Misalnya seperti semboyan Sahaja Dewantara, kita tetap menuntun para murid. Istilahnya peserta didik kita ini bukan tabula rasa, bukan kertas putih, tetapi mereka sudah bawa potensi yang mereka bawa dari sejak lahir. Berarti itulah yang menjadi dasar Bu Afizah untuk buat perubahan. Iya perubahan, karena setiap anak itu kalau bagi saya bu punya potensi yang berbeda-beda. Karena saya dulu pernah buat juga menulis teks cipta fantasi. Alhamdulillah teksnya sudah dikumpulkan. Cuma rencana saya mau saya bukukan. Jadi mereka mau buat fantasi, judulnya ya terserah mereka. Saya cuma menuntut mereka untuk bisa menulis teks cipta fantasi. Alhamdulillah mereka bisa menulis teks cipta fantasi dan bahkan bisa kita bukukan bu. Udah saya jadikan terpakai dia udah jadi seperti makalah itu. Udah saya kumpulkan. Ditulis dengan tangan? Ditulis dengan tangan, nanti akan saya ketik, bisa kita
diobligasikan begitu. Saya udah bilang juga sama Pak Kepala Sekolah, buat web SMP yang mana udah dibuat, nanti bisa kita share di situ, kita buat dalam bentuk poster yang ada di kampus biar menarik perhatiannya begitu. Jadi siswa bisa membacakan ceritanya begitu. Rencana saya begitu, itu memang sudah mereka buat, sudah pernah saya jalankan sama siswa. Memang untuk membimbingnya kita butuh waktu yang ekstra karena kita membimbing per siswanya, per tulisannya yang kita bimbing. Bagaimana tanda bacanya, penulisan titik-tikannya, titik komanya itu memang luar biasa. Jadi setelah Ibu mempelajari filosofi Tihaja Dewantara ini, yang maksudnya itulah yang ada hal yang tergerak Ibu. Ya, tergerak untuk yang Bagian mana itu Bu dari filosofi itu? saya misalnya kita mampu menggerakkan orang lain gitu. Istilahnya kalau Apakah bagian menuntunnya yang tadi? iya bagian menuntun siswanya inilah yang misalnya yang saya rasa karena kan siswa kita berasal dari daerah-daerah juga bukan berasal dari siswa kota ya. Jadi di menuntunnya lah yang kurang. Kemarin ada juga siswa saya yang di Batam karena saya buat refleksinya di karton, mereka menulis pakai stick note, dia bilang, Bu, ini Bu seperti saya belajar di Batam gitu. Katanya seperti mereka belajar di tingkat kota-kota. Nah, kayak ginilah kami belajar. Ada siswa saya yang berasal dari daerah yang lain, dia bilang, Bu, selama saya belajar di SD, karena mereka kan baru keluar di sini, selama saya belajar di SD nggak pernah dengar pelajaran seperti ini. Kalau seperti ini setiap hari Bu, kami nggak tidur Bu, seluruh aktif mereka buat I am teacher very happy, selebeo atau lah kata-katanya dibuat. Pokoknya mereka sangat senang dulu, sangat menyenangkan gitu. Jadi nggak, pembelajaran kita nggak monotonis ya, Ya. nggak hanya diam seperti itu ya. Ya, jadi siswa itu lebih aktif jawab terus. Ada hal-hal yang sudah, maksudnya mereka sudah tahu, oh ini lebih menarik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Ya walaupun hanya menggunakan karton biasa-biasa aja gitu. Tapi itulah lebih saya karena mau buat rambut, TV nggak bisa menggunakan di sekolah kita. Karena itu kan Di depan pasti bisa Bu. ya kalau sudah punya lab komputer sudah bisa Ibu. Kalau ada lab komputer itu alhamdulillah nanti insya Allah kami sudah bisa. Cuma ini kami belum punya lab. Kan kita harus bergerak dulu. Iya, ini kita harus Bergerak dan menggerak. Nah, sedikit-sedikit. Berarti Ibu kan udah sedikit banyaknya udah buat perubahan nih di kelas kan. Kalau respon dari teman sejawat, Kalau respon dari teman sejawat, mereka bilang Bu sangat bagus, misalnya siswa lebih aktif dan begitu. Saya juga mereka bilang ajarinlah Bu Afiza, ada kawan-kawan yang sudah saya ajarin 2 orang itu bagaimana cara menggunakan media misalnya aplikasi Kampatu itu memang sudah saya ajarin, mereka pengen juga buat seperti itu. Ada 2 orang karena kan kita kan melalui waktu karena saya waktu saya pada sedikit, jadi seperti Ibu Detiati sebenarnya ada yang kemarin ada Ibu Farhati, kemudian ada teman saya lagi Ibu Rani, ada Ibu Zakia, ada beberapa orang yang sudah diajari sedikit dari sini. kan luar biasa ya. Ya luar biasa. Walaupun misalnya belum sempurna kita ajarin karena waktu juga. Ya. Kalau ini kan Ibu sudah buat perubahan. Kira-kira di perubahan yang sudah Ibu buat ada nggak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi? Kalau misalnya hal yang perlu diperbaiki lagi, misalnya ada lah bukan seperti yang saya utarakan tadi, harapan saya inginnya di sekolah kita punya lab lah, kita bisa memanfaatkan kuis-kuis interaktif itu Ibu, biar lebih menyenangkan lagi siswanya gitu. Tapi ini kan butuh proses. Maksudnya harapannya kalau bisa dari segi sarana lah. Iya dari segi sana. Jadi saya usulkan juga sama proses. Jadi lebih kalau ini lama lah Bu, harus ada lab ini lama memang prosesnya. Jadi kita manfaatkan dulu yang media-media yang biasa-biasa aja gitu. Perubahan konkret yang telah dibuat di sekolah kemarin ada dimasukkan dalam jurnal refleksi mingguan. Kalau jurnal refleksi mingguan itu karena saya kemarin sakit, jadi saya itu baru buat setengah Bu, belum habis ya. Untuk demo ya, yang demonstrasi konseptual hampir siap Bu. Karena kan kemarin saya sakit, yang lain alhamdulillah selesai juga semua. Berarti nanti kan Bu Siapkan ya. ya, saya butuh aksi nyata di modul 1.1
kemudian modul 1.2. Yang lain itu. Iya, aksi nyatanya adalah aksi nyata apa yang Ibu lakukan. Kalau di modul 1.1 ini kan tentang perubahan di dalam kelas. Kalau 1.2 kan lebih ke potensi Ibu sebagai guru penggerak. Kalau aksi nyata yang sudah saya lakukan, itulah saya jadi misalnya yang nilai dan peran guru penggerak, saya sudah berperan menjadi presentasi di sekolah lain. Kemarin sempat divideokan, Ada videonya. itulah berarti itu yang menjadi aksi nyata Ibu di modul 1.2. Ya, Itu nanti memang harus Ibu serahkan ke saya. kemudian kerja kelompoknya ada juga bukan kemarin gitu. Itu saya berbicara di sekolah lain gitu. Ya. Ini buat saya. Tapi kan videonya cuma sedikit karena kawan yang mengambil cuma setengah dia ambil. Ini saya presentasinya modul aja bukan yang kurikulum merdeka. Ini dalam bentuk modul 1. Berarti yang Ibu ini yang di modul 1.2 itu kan Ibu sesuaikan dengan apa yang kemarin udah Ibu rencanakan di RNS. Iya. Jadi saya rencanakan untuk yang Kemarin apa ya, kalau nggak salah saya masalah kampai ini kalau nggak salah. Oh bukan, Ibu masalah penjualan apa nggak salah. itu Bu masalah kewirausahaan. Oh iya, kewirausahaan. Activity. Nanti kan kalau kita buat kewirausahaan di sekolah kami Bu ada apa? Karena sarananya itu yang kurang. Nanti kewirausahaan itu pernah saya terapkan juga di sekolah lain. Itu memang sudah pernah saya terapkan gitu. Jadi kalau aksi nyatanya ini ada Bu, saya Bu. Itu aksi nyata yang Untuk modul yang 1.2 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa. Jadi saya di sini menggunakan model PBL, kemudian metodenya diskusi. Ini ada yang 1.1 Bu, yang 1.2 yang 1.2 yang video tadi udah saya buat dalam bentuk demo 1.2, nanti saya buat ke dalam bentuk aksi nyata. Kemudian ini ada yang udah saya ibu. Nah seperti inilah kita setiap siswa menjawab memberikan apresiasinya Bu. Ini media untuk hari ini, karena kan Ibu bilang kemarin kan ada sip ini kelas. Ini saya udah buat media pembelajaran. Terus siap berbasis inovasi. Inilah nilai dan peran guru penggerak yang berada di sini. Oh gitu. Iya. Ini media pembelajaran atau video pembelajaran. Jadi kalau kayak gini siswa mana ada yang tidur Bu? Iya. Nanti Bu, nanti boleh diminta ke saya ya Bu ya. Ini Bu berarti ini untuk yang modul 1.2 yang video yang tadi yang saya ada kerja kelompok juga di situ. Tapi saya berbicara di sekolah lain. Yang 1.1 kan perubahan Ibu di dalam kelas. Udah ada itu yang tadi udah ada juga. Tapi saya sudah ada videonya tinggal cut aja nih. Iya. Positif. Saya ingin tahu ini bukan berarti setidaknya udah ada reaksi Ibu ataupun hal-hal yang melakukan jelas setelah kita belajar modul 1.1 ya. Untuk kerangka portofolionya, ini yang paling penting. Kira-kira Ibu membuatnya seperti apa? Rencana saya udah belajar juga dari video-video yang kirim, kemudian video dari YouTube. Rencana saya mau buat bentuknya progresif aja. Itu udah mulai dikerjakan karena video-video tadi harus dimasukkan ke situ. Kalau video saya sudah ada semuanya, tinggal saya masukkan aja, bukan? Ini lagi saya kerjakan, lagi saya istilahnya kalau saya begini Bu, saya belajar dulu dari
itu bagaimana caranya, kemudian bagaimana aplikasinya. Setelah saya belajar, saya paham, saya kerjakan tuh nggak lama lagi Ibu. Siap. Nanti karena nanti semua tugas-tugas ibu yang sudah Kita di LMS kita post di sini ya, semua. kita post di dalam situs itu. Jadi nanti ketika kita lihat semua kegiatan kita sudah terangkum. Ya, karena kan, Kita masih pakai Google Sheet ya Bu ya. ya. Berarti nanti bentuk penyajiannya ada video ya Bu, kemudian ada foto, kemudian ada biografi ibu, kemudian ada foto, video, biografi, kegiatan-kegiatan ibu yang di keseharian atau di dalam kelas. Video dan foto ya. Kemudian misalnya seperti kegiatan jaga orang sakit. Memang Ibu saya termasuk juga di situ. Saya kan ada kawan-kawan yang masih bawa, ada siswa-siswa yang masih bawa rumah sakit. Oh ini kan kompetensi sosial Bu. Iya. Sekolah itu masuk itu. Itu memang sedang dijalankan. Guru kan punya 4 kompetensi, pedagogik, profesional, kemudian sosial. Itu kan salah satu dari yang kita lakukan itu sosial. Kalau misalnya one day one ayat itu One day one ayat itu juga bagian dari pembelajaran kan? Pembelajaran. Sifatnya ekstrakurikuler kan? ekstrakurikuler, berarti kita masukkan ke pesantrennya. One day one ayat. Saya termasuk. Kan itu kegiatan keseharian kita juga. Karena kan kalau kita di sini bisa masuk, saya sering juga memikirkan untuk yang jadi guru tahfidz juga. Oh berarti untuk khusus untuk itu ada ini sendiri ya? Ada jam paginya. Ini jurnal refleksi lagi saya siapkan. Kemarin kan ada sakit, kalau nggak sakit siap. Berarti jurnal refleksi mingguannya yang belum selesai ya Pak? Ya? Iya. Ternyata modul 1 ya? Yang lain alhamdulillah tugas saya selesai. Karena gini Bu, Seperti trapesium, saya juga saya berdua dari video. Jadi semua kita share di Google Sheet kan? semua itu nanti selain ya kalau di LMS kan berarti untuk menilai. Iya. Sedangkan di dalam Google Sheet ini itu portofolio kita. Video data di situ. Iya. Seperti yang ibu tunjukkan kemarin kan? Iya. Kemudian video-video kita kan? Itu jangan lupa karena itu nanti memang akan jadi penilaian. Jangan nanti dianggap oh ini kan udah dibuat di LMS, tapi kita lupa membuat portofolio kita yang secara Saya lengkap. Google Classroom bisa ibu kan, tapi saya Google Sheet harus belajar lagi misalnya seperti penggunaan gimmick-gimmick di buat gimmick itu alhamdulillah saya bisa juga kan. Google Classroom, kalau Google Sheet baru sedikit kalau dia buat ya bisa kan. Jadi saya rencananya mau buatnya yang Google Sheet. Kalau itu saya alhamdulillah saya belajar karena sebelum ini saya udah belajar ibu, makanya pas ini nggak terlalu ribet lagi. Kita sampai jam berapa nih Bu pembelajaran di SMP? Sampai jam 10:30 Oh ya, kita bisa masuk kelas? bisa bu? Sebentar ya. Ini bu saya nanti saya edit ya.